Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa di malam Rabu ba'da maghrib menjelang Isya, kita seperti biasa mengajarkan taklim demi memperbaiki dan menambah kekhusyuan kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, memperkuat bisa disampaikan oleh Bapak DKM Kiai Haji Mukhlis, Dr. Andes Kiai Haji Mukhlis, bahwasanya tadi sudah disebutkan ada jamaah kita, jamaah Masjid At-Taqwa yang memang sudah dipanggil untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan harapan kita yang hadir di sini bisa berkunjung dan bisa berziarah ke sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan permintaan dan memang sudah dalam proses saat itu, yaitu terkait dengan masalah sholawat. Jadi kebetulan saya belum nyetak banyak Pak DKM, sementara saya lihat itu cetakan dan juga ada yang perlu direvisi, mungkin ada tulisan salah. Jadi saat ini saya bawa 50, tapi rencana besok itu mau tasyakuran di rumah. Ya, jadi mungkin untuk saat ini saya bisa ngasihnya 25 saja dulu sebagai menepati janji saya. Memang saat itu percetakannya pun memang lagi banyak pesanan juga, jadi tidak bisa mencetak banyak, bagi-bagi dengan yang lain. Jadi di sini saya bikin 2 buku, tapi ini untuk pribadi saya. Ini saya tulis 2 versi, ada versi Arab, Pegon, sama Indonesia. Ya, Indonesia dan Arab. Yang Indonesia itu tebal halamannya 137. Kalau yang Arab Pegon 197. Gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Saya tidak menjual, yang jelas dari saya diganti ongkos cetaknya saja. Ya, dari saya memang dari sananya untuk yang versi Indonesia itu biaya cetak sama ongkosnya habis 25.000. Ya, untuk yang Arabnya 30.000. Itu jadi insyaallah mudah-mudahan saya bisa mengamalkan ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan memang saya tidak punya ilmu, subhanallah, ilma lana illa ma 'allamtana. Dan Allah berikan kekuatan, berikan kesehatan, semoga apa yang saya tuliskan tuangkan dalam buku ini semoga bermanfaat, dan sekiranya terutama kesepuhan Kiai Haji Dr. Andes Mansobari, Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, kesepuhan itu bagus Kiai Haji Abdullah katanya, yang alhamdulillah nanti sekiranya memang ada kesalahan di sini ada penutupnya, ada nomor WA saya juga, silahkan dikoreksi. Dan kalau memang ada kekurangan nanti insya Allah akan saya perbaiki. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak sampai di sini saja, nanti ada buku selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa aplikasikan sehari-hari. Nanti kebetulan memang bukunya masih dalam perjalanan, dibawa sama Sandi tadi. Dalam sebentar lagi insya Allah hitungan menit juga sampai. Nanti kita jelaskan di penghujung, nanti kalau memang kita tahu sudah datang, ketik buku apa saja yang terkutip di sini, dan nanti sholawat itu dari awalnya ada nama-nama pemilik sholawat tersebut. Berarti kita nanti hadiah atau ilah hadrati terhadap ulama tersebut. Baik, nah kebetulan malam ini adalah malam Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu apa nih? Rabu akhir di bulan Safar, yang lebih kita kenal dengan Rabu Mukasan. Mukasan itu apa? Akhir. Rabu di akhir pengunjung. Memang dalam satu hadis sahih dikatakan la adwa wala hammata wala safara wala tiyara. Kata Rasulullah, yang namanya safar itu tidak ada yang pembawa sial. Tidak ada yang namanya hama penyakit. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya hama wereng. Tidak ada yang namanya tiyaroh. Percaya akan tahayul dan percaya terhadap burung-burung.
Tapi maksudnya di sini jangan sampai mengatakan sopar ini pembawa sial kalau memang tidak ada dalil. Seperti di kita kalau mau ngawinin atau hajat di bulan sopar dipending, jangan ngawinin di bulan sopar. Apa? Bulan ngawinkeun anjing. Ngawinkeun nanti rumah tangganya cekcok terus. Padahal yang kawin di bulan selain bulan safar pun tiap hari piringnya habis 7. Nggak ngaruh sebenarnya, asal ini tergantung sugesti kepercayaan kita. Nggak ada sebenarnya safar ini pembawa sial. Tapi memang yang ada, baik ilam anna majmu'al ladina qala min kala min solihin kama yu'lamu mimma sayati annahu yanzilu fi akhiri arbi'a min safar bala'un azim wa annal bala'al ladzi yufarraqu fi sa'iri sana kullah yanzilu bi dzalikal yaum. Ketahuilah bahwa dinukil atau disadur dikutip dari perkataan orang-orang solih bahwasanya diturunkan di Rabu akhir bulan Safar balaun azim, musibah yang sangat luar biasa. Wa anal bala alladzi yufarraqu bi sayri sanakullah, dan bala itu yang diturunkan di Rabu akhir bulan Safar ini sudah masuk. Karena hitungan Hijriah itu maghrib loh. Kalau hitungan Masehi nanti jam 12 lebih 1 detik ketika trompet dan petasan. Kayak siapa itu? Kayak Yahudi diikutin sama Islam, man tasabbaha biqaumin bahwa kita ikut-ikutan. Paman arada salamah wal hibdu min dzalika falyad'u awwala yaumin min safar wa bi akhirih. Barang siapa yang ingin selamat dan dipelihara, dijaga oleh Allah dari musibah tersebut, berapa Allah turunkan? Ya, salah sumiati alfin baliyah wa isruna alfan, 320.000 musibah. Satu tahun Allah turunkan 320.000 musibah. Dan itu dibagikan di keseluruhan satu tahun. Dari mulai Safar sampai Safar kembali. Dan ketika Ika ingin menjaga, memelihara dari hal-hal tersebut, maka salah satunya adalah sedekah. As-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak bala. Makanya dianjurkan sedekah. Nah, kemudian dipikir, disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di Indonesia. Kemudian Mama Asy'ari yang di Bakom, beliau mencetuskan bikin ketupat. Bukan lebaran ketupat, tapi sedekahnya ini loh, esensinya adalah sedekah. Maka adalah di sebagian di kota dan kabupaten Bogor, ketika hari Rabu atau malam Rabu sedekah kupat. Dan di saya pribadi pun di Cimahpar dan kampung saya di Citeram, setiap habis sholat duha jam 8-an kumpul di majlis. Ada yang bawa ketupat, tapi pada prakteknya ada yang bawa salak, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa amplop doang duitnya. Yang jelas sedekahnya ini loh. Jangan lihat itu nggak ada dilakukan oleh Rasulullah. Yang mau ayat atau mau zaman Rasulullah ya kupat ngaco. Bukan itu masalah, yang penting sedekahnya. Jangan mempertanyakan sedekah kupat nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, iya emang zaman Rasul emang ada ketupat. Nggak ada, yang penting sedekahnya ini loh. Sedekah as-sadaqah tadfa'ul bala. Ya, jadi sedekah dimulai sekarang. Di malam Rabu ini saat yang pas. Ya, kalau di Tanah Baru pagi, ada yang malamnya nih, pada maghrib ada yang kumpul-kumpul, ada yang baca Yasin, kemudian ada yang bawa ketupat, macam-macam lah. Awalnya Mama Asy'ari Bakom yang awali dengan lebaran ketupat, itu nasi ketupat. Pernah lihat kita ada yang masih tradisi ketupat masih ada? Masih ada. Nah itu dari sana. Kita mah nggak mau pakai ketupat, pakai mentahnya saja. Yang jelas kita sedekah. Dan sedekah ini memang pernah dilakukan oleh para anbiya dan mursalin dan orang-orang soleh. Ada satu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman punya pasukan prajurit. Prajuritnya bukan manusia aja, jin, setan, semua takluk, semua tunduk terhadap Nabi Sulaiman.
Jin mana yang nggak tunduk? Satu hari ada umat Nabi Sulaiman perempuan lagi ngidam, lagi hamil. Kemudian di samping rumahnya ada pohon. Pohonnya itu ada burung yang sedang beranak. Cicuit, cicuit, murai Bali, cipau, gacor. Sampingnya nih, samping mana? Samping orang yang ngidam itu ada pohon yang sedang diranakan oleh burung. Nah kemudian lagi ngidam, akhirnya ingin anak burung tersebut minta ke suaminya, "Pak, mama lagi ngidam nih. Pengen apaan mah? Kayaknya enak deh makan daging anak burung." Makan apa? Baru saja beranak, bertelur, kemudian sudah diambil. Ibunya sedang mencari makanan tuh, induknya. Diambil. Namanya istri minta sesuatu sama suami. Oh, kalau nggak diturutin, repot, suami nggak bisa tidur. Ya kan? Suami di perusahaannya bisa komisaris, di rumah nggak bisa cleaning service. Ya kan? Ini akhirnya diambil sama suaminya, diambil dimakan. Ketika induknya pulang, ngelihat anaknya udah nggak ada. Ada informasi dari si burung ternyata diambil sama orang yang ada di bawah pohon. Kesekian harinya kemudian bertelur kembali dan beranak. Istrinya ngidam lagi, pengen lagi dengar suaranya cicuit, cicuit. Diambil lagi sama suaminya sampai ketiga kali. Akhirnya suaminya lapor ke Nabi Sulaiman alaihis. Dari mana gerangan? Dari Kedung Halang, Bogor Utara. Ada apa? Kata Nabi Sulaiman, ada masalah. Kenapa? Anak saya diambil. Sama siapa? Nabi Sulaiman kan jangankan bahasa manusia, bahasa binatang semua ngerti dia. Nabi Sulaiman, jin, taluk sama dia. Ya, permadaninya kendaraannya bukan Alphard Fortuner, tapi permadani sepanjang 4 km, lebarnya 4 km. Semua dari emas. Kecepatannya pakai angin. Kalau kurang kencang, angin, tiup. Wasakharna ma'a Dauda jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rembus. Kendaraannya luar biasa, istrinya 1000. Itu syariat Nabi Sulaiman ya. Kalau syariat Nabi Muhammad 4 aja, itu pun belum tentu. Ya, nggak pasti kalau aman. Berapa nih? Nabi Sulaiman alaihissalam, baik. Saya sedang banyak urusan, nanti saya perintahkan. Sudah saya nasihatin ke burung, tetap aja tuh orang masih ngeyel. Sudah dinasihatin jangan diambil, tetap aja ngeyel. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan raja setan. Setan Masyrik, setan Maghrib, madep sini. Langsung datang. Sujud di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Daulat Tuan Raja, siap. Saya akan ditugaskan perang melawan negara mana. Karena setan Masyrik dan Maghrib gak semata-mata dipanggil oleh Nabi Sulaiman, terkecuali akan menggempur negara lain. Ini dipanggil. Makanya si setan ngomong, siap Daulat Raja. Saya diperintahkan untuk menggempur negara mana? Dan Nabi Sulaiman, tidak. Saat ini aku tidak akan memerintahkan kau menggempur negara lain. Tapi tolong jagain pohon yang ada burungnya. Setan garuk-garuk, cuman kayak gitu mana gua aja tuh Kangjeng lah. Gak usah nyuruh gua lagi anak-anak ngopi gua deh ini panggilnya. Kata siapa? Kata setan. Nah itu, kata setan. Nah kemudian, udahlah, gak usah ngomong banyak. Yang perintah saya laksanakan, siap. Kemudian, di mana lokasinya? Kasih alamat. Kalau sekarang kan gampang, Sherlock. Dulu kan belum ada. Jin di mana pegang handphone. Setan. Lokasinya alamat sekian. Sampailah jin ke sana si setan Masyrik sama setan Maghrib. Ya, ngobrol di setan Masyrik kayak gini ya, gua disuruh. Anak gua aja, tapi gua nggak bisa membantah, perintah aja. Tungguin mana nih orangnya. Kebetulan memang burungnya beranak lagi.
Nah ketika akan manjat kembali karena istrinya ngidam kembali dan ingin anak burung tersebut, akhirnya suaminya maksain naik manjat. Nah si setan Masrik udah siap nih. Kalau pegang sama gua duluan, gua lemparin ke Masrik. Masrik itu sebelah timur dunia. Maghrib berarti sebelah barat. Udah siap nih. Lu pegang kanannya, gua pegang kirinya. Lu lemparin ke Masrik, gua lemparin ke Maghrib. Siap 86 kata setan nih. Ke tengah-tengah. Cuman pas mau sampai, kenapa di rumahnya ada yang minta-minta, Pak, Bu, tolong saya sudah lapar, sudah beberapa hari nggak makan. Kedengeran sama suaminya yang lagi manjat pohon. Kemudian teriak, "Mah, tuh di dapur masih ada sepotong roti kering." Kemudian diambillah oleh istrinya, disedekahi. Nah ketika istrinya bersedekah bersama suaminya, saat itu pun Allah memberikan pertolongan, menurunkan 2 malaikat untuk menyelamatkan laki-laki tersebut dari lemparan si setan. Tapi si setan nggak tahu kalau di bawahnya ini ada malaikat. Gara-gara apa tadinya? Gara-gara sedekah. Waduh, begitu mah nyampe, wah modar sih ya kata setan nih. Mau dilemparin, kenapa keduluan sama malaikat? Bum, dilemparin ke Masrik sama malaikat. Yang satu, bum, dilemparin ke Maghrib. Yang manusia tadi suaminya nggak tahu itu kan bahasa orang-orang jin sama malaikat. Ya dia mah santai aja ngambil anak burung, diambil, dikasihin lagi sama istrinya. Terus apa yang dilakukan? Akhirnya si induknya kehilangan anaknya dan melapor lagi ke Nabi Sulaiman. Ya, mengangkapkan sayapnya. Wah 4L nih kata Nabi Sulaiman. Apa 4L? Lo lagi nih. Ngapain datang di sini? Lapor daulat Kangjeng Raja, saya mau melapor anak saya hilang lagi. Masa hilang? Gua sudah mutus rajanya setan, kepala perang ketika menggempur kerajaan yang lain. Gak mungkin. Benar Tuan Raja, anak saya diambil lagi dimakan sama samping rumah atas pohon saya. Akhirnya setan Masrik dan Maghrib dipanggil. Setan Masrik, setan Maghrib. Wow, bahasa Sunda, obat bacot sia. Ngomong rek merangan negara mana, cuma jagain anak burung saja lu gak becus. Lu ngapain aja? Ampun daulat raja, sebenarnya saya jaga. Terus kenapa kalian kok bisa nggak berhasil? Tadinya saya mau pegang kaki yang kanan, setan Masrik gua mau pegang kaki yang kiri. Cuma tahu-tahu di bawah saya ada 2 malaikat. Kenapa ada malaikat? Sebelum manjatnya, tengah-tengah pohon tuh dia sedekah dulu. Kata Nabi Sulaiman, oh kalau sedekah gua angkat tangan. Memang as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak balai. Itulah salah satu memang sedekah ini bisa menolak balai. Terserah, antum mau sedekah uang, mau sedekah makanan, terserah. Mau 1000 perak Cikibeter atau 2000 jaguar atau Citata yang 10.000 di Alfa silakan. Yang jelas kita sedekah niat untuk menolak balai yang Allah turunkan di malam ini. Malam ini sudah turun. Makanya ada istilah di kita ketika bulan Sofar datang, hayam kena penyakit naon? Tetel. Bulan Sofar itu kuning itu pucat. Makanya bulan Sofar ini banyak yang pucat. Apalagi tanggal 2. Jangankan dompet, muka aja melipet. Bawaan bulan Sofar. Baik. Oleh karena itu, coba Hasan. Itu ya. Jadi kalau mau sholat nanti tuh paman sholat bidzalikal yaum arba'a raka'atin yaqra'u fi raka'atin minha ba'dal Fatihah surah inna anzalnahu inna a'tayna kal kausar sab'a asharata marrah wal ikhlas khamsa marrah wal mu'awwidzatain marratan. Kalau mau sholat besok, mau malam ini nggak apa-apa, 4 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan malam hari,
dua rakaat. Dengan dalil hadis salatul lail masna masna. Salat di malam hari itu sunatnya 2 rakaat. Kalau besok pada salat duha silahkan 4 sekaligus. Baik, baca apa saja? Rakaat pertama dan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sama. Baca apa sesudah Fatihah? Inna a'tayna kal kausar 17 kali. Berapa kali? Kemudian Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 5. Wal mu'awwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian berdoa. Doanya panjang lumayan. Kalau memang nggak bisa, ya Allah, pelihara kami, jauhi kami, ya, jauhkan kami dari malapetaka, ya, alam dunia ini, terutama yang Kau turunkan pada malam ini atau hari ini. Ya, paham? Bisa tadi inna atau ini berapa kali? Berarti niatnya gimana nih? Usolli sunatan lidaf'il balak. Solid sunatan lidaf'il. Gak bisa sama Arab, sama kita bahasa kita aja. Saya niat sholat sunat tolak bala, menolak 4 rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Baik. Baca apa aja tadi? Rakaat pertama pada Fatihah, sesudah Fatihah baca Inna a'tayna. Kemudian Al-Ikhlas. Kemudian Inna a'tainanya berapa kali? Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian berdoa. Ada juga yang pakai air salamun. Air salamun itu kita tulis, ya, 7 ayat salamun ditulis, kemudian direndam di air. Salamun qala mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ali yasin. Ada 7 redaksi kalimat salamun dalam Al-Qur'an. Salamun itu adalah keselamatan. Terserah, yang mau sedekah mangga, yang mau minum air salamun mangga, yang mau sholat mangga. Alangkah hebatnya, sholat kita lakukan, sedekah kita lakukan. Kalau kata Sunda apa? Sholat ongko, sedekah ongko. Terus nanti minum air ongko. Nu ulah mah ongko. Iya itu. Baik, paham sampai di sini? Ya. Jadi jangan pernah mengatakan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah iya, memang ketupat nggak ada di zaman Rasul, ya. Di mana Rasul bikin ketupat? Pohon kelapanya nggak ada, yang ada pohon kurma. Itu. Berasnya di mana? Jarang. Gandum di sana. Arus itu jarang. Adanya tetap. Baik, sambil nunggu waktu Isya, saya jelaskan. Nanti jamaah yang di Alga nanti saja. Nanti sini saya titipkan 25. Coba ya, kasih berapa tuh 5? Kasih ini sana. Ini yang versi Indonesia, ya, ada Indonesia tapi tetap hadis sama Qurannya tetap. Baik, ini 5. Ke DKI Mas. Nanti beliau yang ngaturnya. Apa itu? 15. Saja dulu ya. Ya. 25 ya. 25. Insyaallah nanti
nanti malam Rabu depan insya Allah saya akan kembali 25. Ya maksudnya buat bagi-bagi juga yang lain, ada pesan juga, saya nggak enak buat bukti aja bahwa memang ini sudah jadi, cuman percetakan belum sanggup untuk ratusan sampai ribuan. Dia banyak juga ini, ada di Bogor di sini, cuman harganya mahal. Ya di Gundaling itu yang samping PHD, yang di Jalan Baru agak mahal, selisihnya hampir 7.000 per buku. Nah, kalau ratusan ribuan kan lumayan. Ya, jadi karena itu insya Allah nanti di sini di halaman keempat daftar isinya ada di halaman keempat. Di sini judul pertamanya berangkat dari stasiun yang berbeda. Berarti pemahaman berbeda, tapi kita harus bijaksana menyikapinya. Terus kemudian menyikapi sekaligus mensiasati perbedaan. Go to persatuan. Kemudian dalil keutamaan sholawat, menyebar dan mengakarnya sholawat. Sholawat Imam Syafi'i membawa berkah di alam barzah. Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli, Syekh Ibrahim bin Muhammad At-Tazi, Manaqib Syekh Nuruddin As-Sauni, pendiri Majlis Sholawat. Kemudian di halaman 29 alasan dasar membaca sholawat. Yang ke-30 tata cara membaca sholawat. Yang ke-31 ragam-ragam sholawat macam-macamnya. Yang pertama sholawat Ibrahimiyah atau sholawat tamah, sholawat yang disusun oleh Rasulullah. Yang kedua sholawat mala'ta, sholawat Rasulullah juga. Sholawat munjiat. Kemudian sholawat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ada sholawat Imam Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah bin Abbas, Zainal Abidin bin Husain bin Ali, Imam Syafi'i, Imam Tobroni, sholawat Imam Ghazali, ya, sholawat Imam Ardabili, terus sampai 27 sholawat. Ya 28 saya kutip di sini. Nanti ada 42 fadilah sholawat. Kemudian tempat dan waktu yang dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di halaman 64, langsung ke 64, halaman 6, hukum membaca Sayyidina beserta dalilnya. Kemudian dalil-dalil zikir berjamaah. Kemudian zikir dengan suara keras. Kemudian berzikir menggunakan tasbih. Terus pendapat ulama salaf dan khalaf tentang terkait tasbih. Berzikir menggerakkan kepala, kita kalau zikir la ilaha illallah, ya kan? Kemudian berzikir niat duniawi, bagaimana kalau niat jamaah? Biografi singkat Imam Syafi'i, biografi singkat Imam Ibnu Qulab, biografi singkat Imam Abi Hasan Asy'ari, terus fase kehidupan Imam Asy'ari, biografi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Junaidi, kemudian saya sisipkan Khawarij, Wahabi, Salafi Wahabi dan mengenai ciri-cirinya dan tujuan utama dakwah. Baik, mungkin ini sedikit harus saya bacakan tujuan utama dakwah. Tujuan utama dakwah berangkat dari surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada di halaman terakhir 135. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mengobati bukan melukai. Dakwah itu bukan saling melemahkan. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Ia saling belajar bukan saling mencakar. Dakwah itu menasihati bukan mencaci maki. Ia merangkul bukan memukul. Ia mengajak bersabar bukan mengajak bercakar. Dakwah itu bergerak cepat bukan sibuk berdebat. Ia mencerdaskan bukan membodohkan. Dakwah itu menghadapi masyarakat bukan membelakangi masyarakat. Ini yang dibawa oleh Al-Wali Songo. Ia memperbaharui masyarakat bukan membuat masyarakat baru. Paham? Yang ada udah lakuin, jangan bikin yang baru. Dakwah itu mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Ia pandai memikat, bukan pandai mengumpat. Dakwah itu menebar kebaikan, bukan menggorek kesalahan. Ia menutup aib dan memperbaikinya, bukan aib, membuka aib dan menyebarkannya. Dakwah itu menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Ia mendukung semua program kebaikan, bukan menonjolkan keraguan. Yang terakhir mungkin masih banyak. Dakwah itu memberi senyuman, bukan memberi hukuman. Kamu salah, kamu bina, enggak begitu. Dakwah memberi senyuman, smile, ya, biar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini saja dulu yang bisa saya berikan kepada masyarakat.
khususnya masih at-taqwa, mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut di nanti kalau di versi Arab saya tambahkan juga ada pilih mana dalil atau madhab, ada juga bab tasawuf. Tapi nanti insya Allah akan di jilid kedua ya terkait dengan hal itu. Masih banyak juga, memang 99 tema yang sudah saya susun. Di sini baru beberapa judul saja. Di sini mungkin intinya baru 11 judul saja. Masih tersisa 88 judul. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Ya. Nanti di sini ada sholawat Sayyidah Fatimah. Oh berarti telah ada di Sayyidah Fatimah Al-Fatihah. Baru baca sholawatnya. Ya. Nanti ada sholawat Imam Ibnu Arabi. Telah ada di Ibnu Arabi Al-Fatihah, baca. Nanti ada sholawat ini, baca, itu ada nanti fadilah-fadilahnya agar kita lebih semangat lagi membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma baik berkaitan dengan waktu, itu saja mungkin Bapak DKM dan Kesepuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah untuk kurangnya mungkin nanti di situ Pak DKM di belakang ada nomor WA saya. Kalau memang perlu lebih dari 25 mangga. Ya, di situ ada nomor WA saya di belakang, di kontak person saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bi taqwallah dan Allah wa iyyakum.